Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bertemu kembali dengan saya, BSM, Buya Syekh Mudrika. Kita berbicara tentang bagaimana kegiatan tahfidzul Quran dikelola di pesantren Al-Ma'had. Al-Ma'had menerapkan metode yang disebut dengan tamat. Tak yang pertama adalah talqin. Setelah anak-anak berusaha memahami makna dari terjemah Al-Quran, ayat-ayat yang mereka akan hafalkan, mereka pahami dulu. Sebelum tidur, dibaca terjemahnya. Setelah itu, ba'da subuh, ada halaqah di mana seorang muqri akan melakukan talqin. Itu tak yang pertama, talqin. Talqin ini adalah semacam pelatihan di mana sang muqri membacakan dengan fasih, dengan benar dan ditirukan oleh santri. Dalam talqin ini diulang-ulang belasan kali. Sehingga santri yang sedang menghafal Al-Quran memiliki bacaan yang tepat, benar. Karena menghafal Al-Quran itu seperti kita memfotokopi. Kalau kertas yang akan kita fotokopi banyak coret-coretnya atau tulisannya salah, maka hasil fotokopinya salah-salah. Begitu pula hafalan Al-Quran. Tidak boleh ada yang salah bacaannya. Yang pertama itu talqin. Kemudian setelah talqin akan ada proses muqabalah. Muqabalah ini setelah anak-anak kemudian berusaha menghafalkan, maka harus disetor dulu kepada para musyrif yang ada di hadapan mereka. Di muqabalah berarti dihadapkan hafalannya. Dan muqabalah ini kemudian dicatat sedemikian rupa sampai tuntas satu juz, baru kemudian santri menyetor di hadapan kamera untuk direcord dan dilaporkan kepada tim atau majelis tahfidzul Quran was sunnah untuk diberikan penilaian apakah sudah lulus atau tidak. Kemudian ada proses murajaah. Nah, murajaah ini sepanjang dia hidup, sepanjang dia berada di pesantren, sepanjang perjalanan dia wirawiri dari sakan ke kelas kemana, murojaah ini jalan terus. Kadang-kadang murojaah dengan diperdengarkan, namanya tasmi', diperdengarkan bacaan Al-Quran dari kaset, dari recorder dan sebagainya. Baru yang terakhir kemudian adalah proses tadabbur dari hafalan yang sudah dimiliki dan pemahaman dari terjemahannya sebelumnya, maka diajak untuk tadabbur, yaitu memahami lebih dalam dari sisi tafsirnya, dari berbagai sisi yang dimiliki oleh ayat-ayat yang mereka hafalkan. Dengan demikian, santri-santri Al-Ma'had alhamdulillah mampu menjadi imam sholat 5 waktu, imam sholat Jumu'ah, bahkan sholat tarawih, tahajud di berbagai masjid kaum muslimin. Kapan saja dilaksanakan halaqah tersebut? Yang pertama, kita mengambil waktu sampai 23 sesi di dalam sehari semalam. Maka jika punya target 1 halaman dalam sehari semalam, sesungguhnya bisa mutqin, karena dalam sehari semalam dia akan mengulang-ulang sebanyak 23 sesi. Sesi yang pertama adalah
sesi witir sebelum tidur. Sebelum witir, sebelum tidur, anak itu baca dulu apa yang dia akan baca, ya. Kemudian dia sholat witir 3 rakaat. Kemudian berikutnya dibangunkan pada jam 3 malam. Setengah 4 insya Allah santri sudah siap mengambil mushaf Al-Quran dan mengulang-ulang. Setelah itu langkah ketiga adalah setelah sholat subuh dan juga pada setiap waktu sholat, maka bersama muqri'nya alhamdulillah itu dilaksanakan talqin, muqabalah dan murajaah juga. Berikutnya adalah ada halaqat ba'da subuh, zuhur dan asar. Itu secara spesial mengambil waktu antara 1 sampai 1,5 jam. Kemudian yang terakhir adalah ini sifatnya opsional. Ada yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, ada yang lebih, tergantung rajin dan tidaknya anak-anak. Insya Allah dengan proses sedemikian rupa, santri Al-Ma'had outputnya minimal lulus dengan membawa 10 juz Al-Quranul Karim. Mau pesantren? Ya Al-Ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.